Kemudian Nabi lagi bertanya, wahal araftal maut, apakah engkau tahu tentang kematian? Apakah engkau tahu tentang maut, kematian? Maka laki-laki ini menjawab, na'am, ya Rasulullah, saya tahu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wa madza a'adta lahu, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kematian itu? Laki-laki ini dia tidak tahu, dia mengatakan, ya Rasulullah, Masya Allah, wahai Rasulullah, gue pasrah aja kalau masalah itu, terserah Allah deh, kata laki-laki ini. Nabi mengatakan, silakan kamu pergi menetap di kampung halamanmu, kemudian berapa tahun kemudian baru kamu kembali. Akhirnya berapa tahun kemudian baru kemudian laki-laki ini datang kepada Nabi. Maka setelah di hadapan Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Dha yadaka, letakkan tangan engkau itu di dada engkau. Kemudian laki-laki itu dia meletakkan tangannya di dadanya. Apa kata Nabi? Wa ma la tarda li nafsika la tardahu li akhikal muslim. Jadi kata Nabi, kalau engkau saja, kata Nabi, tidak ridho terhadap diri engkau. Kadang kita ini kan tidak pernah ridho terhadap diri kita. Gue ini miskin, kenapa gue miskin? Tidak ridho dengan miskin, ya kan Bu ya? Gue harapannya dulu udah nikah begini, dapat suaminya bagus, kerja, ternyata di luar ekspektasi gue suaminya. Kan begitu kan Bu ya? Berarti apa? Orang ini dia tidak ridho terhadap dirinya, tidak menerima takdir Allah. Maka ketika orang, kata Nabi, dia tidak ridho terhadap dirinya, apa kata Nabi? La tardahu li akhikal muslim. Yang pasti orang yang tidak ridho terhadap dirinya, dia tidak akan ridho pula terhadap saudaranya sesama muslim. Artinya kalau kita mau ridho terhadap orang lain Bu, ridho dulu terhadap diri kita. Tuh Bu. Jadi berusaha untuk ridho terhadap diri, belajar ridho terhadap diri kita, terima takdir Allah, jangan menyesali Bu, karena itu sudah ketentuan suratan takdir yang Allah tentukan kepada kita. Kemudian kata Nabi, wa ma radaituhu li nafsika, maka ketika engkau ridho terhadap diri engkau, kata Nabi, engkau ridho terhadap diri engkau, terima apapun yang Allah kehendaki terhadap engkau, fardahu li ahikal muslim, pasti kata Nabi, ketika engkau telah ridho terhadap diri engkau, pasti engkau akan ridho terhadap saudaramu sesama muslim. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi apa? Wahwa, pertanyaan laki-laki tadi, apa ilmu yang asing itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, orang yang ridho terhadap dirinya, maka dia ridho terhadap orang lain. Orang yang tidak ridho terhadap dirinya, maka dia tidak akan ridho terhadap orang lain. Kata Nabi, inilah ilmu yang asing, kata Rasulullah SAW, yang engkau tanyakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berada di majelis ini. Kondisi kita alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, karena mahal yang namanya kesehatan, ya Bu ya. Orang itu baru sadar ketika dia sudah terbaring di tempat tidur atau di rumah sakit, itu baru akan sadar. Sehingga Nabi mengatakan, nikmatani, ada dua nikmat yang membuat manusia itu sering lupa. Dua nikmat itu apa kata Nabi? Yang sering dilupakan oleh manusia. Satu adalah as-sihhatu, sehat. Yang kedua itu
al-faraq. Al-faraq itu adalah waktu yang luang. Ibu punya emas satu lemari, kalau kesehatan itu terganggu, maka demi Allah emas itu tidak akan bermanfaat. Hingga oleh karena itu kita gunakan waktu ini sebaik mungkin ketika kita diberikan oleh Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaatul udhmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut lagi. Video yang kemarin sudah diupload di YouTube, tapi saya belum share di grup. Sudah juga belum diupload juga di TikTok belum. Tapi kalau di Facebook Reel, ibu-ibu mau ikutin, cukup banyak, yang hampir 400-500 yang nonton setiap video yang diupload. Setiap pengajian, kebetulan ada 3 kitab yang saat ini di Loang itu adalah kitab Fathul Qarib, kitab fikih. Pembahasannya sekarang itu tentang sholat. Di Nurul Ikhwan itu adalah kitab Nasaihul Ibad, nasihat bagi para hamba. Di sini insyaallah kita fokuskan Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarkandi. Pada minggu yang lalu kita sudah dengarkan cerita seorang laki-laki itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Pada saat dia datang di hadapan Nabi, apa kata laki-laki ini? Ji'tuka li tu'allimani min qaraibil ilmi. Ya Rasulullah, aku datang kepada engkau ya Rasulullah, tolong ajarkan aku ya Rasulullah tentang ilmu yang asing. Ilmu yang asing. Maka Nabi ketika itu bertanya kepada orang laki-laki ini, ma sana'ta fi ra'sil ilmi, apa yang telah engkau perbuat pada ra'sil ilmi. Ra'sil ilmi itu, Bu, adalah intisarinya ilmu. Laki-laki itu mengatakan, apa itu ra'sil ilmi? Apa itu ra'sil ilmi ya Rasulullah? Maka Nabi bertanya lagi, apakah engkau tahu Rabbul Jalil, Rabbul Azza wa Jalla, apakah engkau tahu Tuhanmu yang Azza wa Jalla, yang maha mulia dan agung? Laki-laki itu mengatakan, iya saya tahu itu, Allah itu saya tahu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, famadza fa'alta fi haqqihi, apa yang telah engkau lakukan, apakah sudah engkau tunaikan yang menjadi hak Allah? Di antara hak Allah itu apa saja, Bu? Salat, puasa ketika datang waktu puasa, zakat ketika datang perintah zakat, haji bagi mereka yang mampu. Rasulullah bertanya, apa kamu tahu hak-hak Allah? Apa kamu sudah tunaikan yang menjadi hak-hak Allah, hak kita sebagai seorang hamba? Apa kata laki-laki? Masya Allah. Kalau bahasa kitanya gini nih, ya Rasulullah, gue pasrah deh, apa saja yang Allah kehendaki gue pasrah gitu. Kemudian Nabi lagi bertanya, wahal araftal maut, apakah engkau tahu tentang kematian? Apa engkau tahu tentang maut, kematian? Maka laki-laki ini menjawab, na'am, ya Rasulullah, saya tahu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wa madza a'atta lahu, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kematian itu? Laki-laki ini dia tidak tahu, dia mengatakan, ya Rasulullah, Masya Allah, wahai Rasulullah, gue pasrah aja kalau masalah itu, terserah Allah deh, kata laki-laki ini. Maka apakah kata Rasulullah? Silakan kamu pergi dari hadapanku, kata Rasulullah, fahkum bimahunak, silakan kamu pergi dari hadapanku, silakan kembali ke kampung halamanmu, engkau menetap di sana, engkau jangan datang dulu ke sini. Maka laki-laki ini pergi. Setelah laki-laki ini pergi, kemudian beberapa tahun kemudian baru dia datang kembali di hadapan Nabi.
Nabi mengatakan silakan kamu pergi menetap di kampung halamanmu, kemudian berapa tahun kemudian baru kamu kembali. Akhirnya berapa tahun kemudian laki-laki ini datang kepada Nabi. Maka setelah di hadapan Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Dha yadaka, letakkan tangan engkau itu di dada engkau. Kemudian laki-laki itu dia meletakkan tangannya di dadanya. Apa kata Nabi? Wa ma la tarda li nafsika la tardahu li akhikal muslim. Jadi kata Nabi, kalau engkau saja kata Nabi tidak ridho terhadap diri engkau. Kadang kita ini kan tidak pernah ridho terhadap diri kita. Gue ini miskin, kenapa gue miskin? Tidak ridho dengan miskin. Ya kan, Bayang? Gue harapannya dulu udah nikah begini, dapat suaminya bagus, kerja, ternyata di luar ekspektasi gue suaminya. Kan begitu kan, Bu ya? Berarti apa? Orang ini dia tidak ridho terhadap dirinya, tidak menerima takdir Allah. Maka ketika orang kata Nabi dia tidak ridho terhadap dirinya, apa kata Nabi? La tardahu li akhikal muslim. Yang pasti orang yang tidak ridho terhadap dirinya, dia tidak akan ridho pula terhadap saudaranya sesama muslim. Artinya kalau kita mau ridho terhadap orang lain, Bu, ridho dulu terhadap diri kita. Tuh, Bu. Pengen anaknya 2, cuman diberi oleh Allah 1 ya. Kenapa harapan saya itu pengen anak 2, kenapa Allah berikan 1? Tidak ridho dengan anak 1 ini. Jadi berusaha untuk ridho terhadap diri, belajar ridho terhadap diri kita, terima takdir Allah, jangan menyesali, Bu, karena itu sudah ketentuan suratan takdir yang Allah tentukan kepada kita. Kemudian kata Nabi, wa ma radaituhu li nafsika, maka ketika engkau ridho terhadap diri engkau, kata Nabi, engkau ridho terhadap diri, engkau terima apapun yang Allah kehendaki terhadap engkau, fardahu li ahikal muslim, pasti kata Nabi, ketika engkau telah ridho terhadap diri engkau, pasti engkau akan ridho terhadap saudaramu sesama muslim. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi apa? Wahwa, pertanyaan laki-laki tadi, apa ilmu yang asing itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan orang yang ridho terhadap dirinya, maka dia ridho terhadap orang lain. Orang yang tidak ridho terhadap dirinya, maka dia tidak akan ridho terhadap orang lain. Kata Nabi, inilah ilmu yang asing, kata Rasulullah SAW, yang engkau tanyakan tadi. Gitu. Kemudian fabayyana Nabi SAW, kemudian Nabi juga menjelaskan annal isti'dad, bahwasanya mempersiapkan diri lil maut, menghadapi kematian itu apa? Min ra'sil ilmi, intisari ajaran Al-Quran, Bu, intisari ajaran Nabi di dalam hadisnya dan sunnahnya, intisari ajaran para sahabat, intisari ajaran tabi'in, intisari ajaran ulama. Apa intisarinya itu? Kata Nabi SAW itu adalah ilmu di dalam Islam itu adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Siapa yang saat ini yang pikir kita hidup ini selamanya? Kita belajar Quran ini, Bu. Kenapa baca Quran ini? Ada orang yang jarang sholat, jarang dia sholat itu, Bu. Tapi tiba-tiba detik akhir dia taubat itu, dia sholat, dia ambil Quran, ada majelis taklim, dia hadir majelis taklim, mengaji di situ. Maka demi Allah, taubat yang sesaat itu bisa menyebabkan orang ini husnul khatimah. Tapi ada orang yang sholat, ibadahnya rajin, siang malam, siangnya dia usaha lillahi ta'ala, malamnya dia hidupkan malamnya dengan tahajud, qiyamul lail. Tapi demi Allah, detik-detik menghadapi kematiannya dia lalai kepada Allah. Maka ketika dia lalai kepada Allah, sedetik dia lalai kepada Allah, detik itu pula menghadapi kematian, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kita lakukan ini, Bu, yang kita lakukan, Ibu hadir di sini, siapa tahu? Kita tidak tahu, Bu. Ada yang tahu nggak, Bu? Kita lagi asik ngobrol,
Dia baru ngobrol dengan saya tadi malam. Kok kenapa pagi ini kok saya dengar dia sudah meninggal, ya Allah. Dia baru ngobrol dengan saya tadi malam. Kok memanggilnya tiba-tiba dia meninggal. Kaget itu. Ada teman, ini saya ceritain, minhum orang sebelah. Waktu kemarin saya tidak sempat hadir di sini ikuti orientasi pegawai prajabatan. Dia sudah usia 57 tahun 11 bulan. 57 tahun 11 bulan. 1 bulan lagi itu dia sudah mau pensiun. Pada saat dia mau pensiun itu masih dia ikut prajabatan. Pada saat pensiun dia bacakan puisi. Orang ila apa, Bu? Bacakan puisi. Puisi perpisahan lah. Tiba-tiba kemarin itu dikabarkan di grup dia bacakan puisi, masih ada videonya, masih ada foto-fotonya. Tiba-tiba dia meninggal. Cerita teman di grup itu, teman-teman di grup itu dia meninggal dalam kondisi tidak ada sakit, tidak ada apa, tiba-tiba dia meninggal. Pada saat dia meninggal itu dia keluarkan darah. Kita tidak tahu apakah nasib kita itu seperti itu atau tidak. Oleh karena itu, Bu, ya, berusaha untuk menerima takdir Allah. Maka diriwayatkan oleh Abdullah bin Mansur al-Hamishi, qala qara'a Rasulullah, pada saat itu Nabi SAW itu membaca satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 125. Apa kata Allah? Wa may yuridillahi ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia diberi hidayah oleh Allah, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk Islam. Tetapi wa may yurid ayudillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan disesatkan oleh Allah. Maka apa terjadi? Yaj'al lahu sadrahu daykan kharaja. Maka orang yang disesati oleh Allah pasti pada akhirnya apa? Hatinya itu susah untuk lapang, tidak ridho terhadap keadaan dirinya, tidak terima takdir Allah. Itu. Saya kira kan setelah menikah ini kan kita tahu semua buruknya suami itu tahu semua kan, Bu, ya. Dulu sebelum menikah kan baik-baik semua kan, Bu, ya. Baik, tidak ada. Setelah menikah itu buruknya tahu semua itu. Padahal pada saat sudah kita tahu buruknya suami itu, pada saat kita tahu buruknya suami itu baru apa yang kita lakukan? Kalau penyesalan sesaat sih ya sah-sah saja, manusiawi. Jangan menyesal. Anggap saja jodoh kita itu adalah cerminan diri kita. Yang disebut oleh Al-Quran bahwa Hawa itu diciptakan oleh Allah itu dari tulang rusuk Adam. Sebenarnya tulang rusuk Adam itu adalah gambaran dirinya Hawa itu sendiri adalah tergantung bagaimana kondisi Adam. Gambaran dirinya Adam itu tergantung bagaimana kondisi sehingga dalam Quran itu apa? Orang yang mukmin pasti bertemu dengan seorang mukmin, pasti akan bertemu dengan mukminah. Orang yang muslim pasti akan bertemu dengan muslimah. Jadi jodoh itu seperti itu. Maka oleh karena itu berusaha kita untuk apa? Menerima takdir Allah. Jadi di dalam hadis Nabi, idza dakhara nurul Islam qalb infasaha wansarha. Apabila masuk di dalam diri kita, Bu, cahaya Islam itu, maka hati kita apa? Terbuka. Jadi orang yang masuk hidayah itu dalam hati kita, hatinya itu pasti terbuka. Kemudian hatinya itu menjadi lapang. Udah deh, takdir saya sudah seperti ini. Jadi jangan menyesali. Yang sudah terjadi adalah terjadi. Bahwa hidup kita akan berjalan terus. Terimalah apa yang kita miliki saat ini.
Suatu yang kita miliki belum tentu orang lain itu miliki. Kekurangan kita belum tentu juga itu sebuah sebuah aib yang dipandang oleh orang lain. Kekurangan kita adalah mungkin saja itu adalah kelebihan di mata orang lain. Bisa saja seperti itu. Berusaha untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita minggu depan. Pertanyaannya nanti untuk minggu depan, apa sajakah tanda-tanda orang yang hatinya terbuka dan lapang? Tanda tanya apa pada diri orang itu? Insyaallah. Kita akhiri dengan, sebelum kita akhiri, kita sama-sama membaca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.